Haleluya. Puji Tuhan, ini adalah pertama kali saya datang ke sini. Terima kasih Ibu, terima kasih Kosem, dan ada Haruka juga yang saya kenal. Kami semua sama-sama belajar di STTII, dan siang hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, membawa berkat dari Tuhan. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Nina Astrid Karina. Saya istri dari satu orang suami, dan anak saya ada 2. Anak saya, mohon maaf kami sekeluarga tidak bisa hadir di tempat ini karena suami saya hari ini kebetulan dari pagi dapat jadwal dinas. Dia seorang pilot. Dia sekarang sedang ada di Makassar sepertinya. Tadi bilang pagi pamit ke Makassar, lalu ke Jakarta, baru nanti malam pulang ke Surabaya. Jadi tidak bisa mengantarkan saya tadi ke sini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak saya 2, yang pertama sudah bekerja, dia seorang guru di Citahati, dan anak saya yang kedua masih kuliah di Bandung. Jadi kami ini cuma berempat di rumah tapi terpencar-pencar. Tetapi kami tetap satu di dalam Tuhan dan kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Dan siang hari ini kita sama-sama belajar. Belajar itu supaya kita tahu. Dan kalau kita sudah tahu, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita bukan cuma suka mendengar, tapi kita suka melakukan firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan tepat sasaran, kita perlu belajar Bapak Ibu. Jadi, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini dengan seksama, supaya ketika kita ada di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu, punya kuncinya. Harus seperti apa yang seturut dengan firman Tuhan. Saya kasih judul, halo. Nanti saya jelaskan di terakhir ya, judulnya ini kok halo itu apa. Ya, di situ ada gambar, Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan, saya ambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Mari kita sama-sama buka surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Surat ini Bapak Ibu disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai suratnya yang terakhir sebelum dia mati. Posisinya dia ada di dalam penjara, sedang dalam penantian penghukuman mati, sudah di ujung tanduk. Biasanya orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, ya, yang sudah panjang perjalanan hidupnya, dan mungkin sudah dalam keadaan tubuh yang lemah. Entah mungkin sakit atau sehat tapi sudah tua banget ya. Biasanya yang dilakukan kesukaannya itu apa? Tutur-tutur, benar ya? Tahu tutur-tutur Bapak Ibu? Suka menasehati, ya. Kalau ngomong sama anak-anak muda itu sukanya, dulu opa itu gini. Makanya kamu hati-hati,
Jangan seperti opa, ada yang opa sesali, biasanya gitu. Atau kamu jadi seperti opa supaya berhasil hidupmu nak, cu, gitu ya. Biasanya pesan-pesan yang disampaikan oleh orang-orang tua atau orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi sakit, yang mungkin punya feeling tahu akan segera meninggalkan dunia ini, biasanya apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang cukup penting. Ingin didengarkan dengan sungguh-sungguh dan seksama. Karena biasanya meninggalkan pesan-pesan terakhir. Seperti ini kondisi Paulus. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Supaya kita sama-sama tahu bahwa semua pesan ini penting. Sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih surat ini ditujukan untuk Timotius yang nanti akan meneruskan pekerjaan pelayanan di tempat ini, di Efesus. Dan Paulus punya kerinduan yang besar. Sebelum dia mati, dia ingin Timotius benar-benar sure, benar-benar yakin dengan panggilannya dan tahu bagaimana dia menggenapi panggilannya. Dan salah satunya di situ adalah untuk bisa mengajarkan orang lain, untuk bisa orang lain tersebut mengajar juga orang yang lain. Jadi seperti semacam discipleship, pemuritan. Ditularkan terus dengan generasi ke generasi ke generasi. Seperti kakek ingin meneruskan warisan hidupnya, bukan hanya soal uang warisan itu, nasihat-nasihat yang hidup, nasihat-nasihat yang menghidupkan, diteruskan kepada anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Supaya apa? Supaya anaknya juga bisa mengajarkan ke cucunya. Cucunya nanti juga harapannya bisa mengajarkan ke cicitnya. Supaya generasi itu bertahan dalam kebenaran. Seperti inilah kondisi saat itu. Perlu bagi kita untuk tahu bahwa kita itu punya peran untuk meneruskan informasi. Butuh kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena kalau sudah putus komunikasi, opa sama papa bisa bentrok. Sehingga pesan yang penting-penting, pesan yang seharusnya bisa menjadi wejangan yang baik, terputus. Papanya tidak punya pengalaman untuk mengajar anaknya. Pengalamannya sambil jalan, learning by doing, boleh. Tetapi ada baiknya kalau kita belajar dari apa yang sudah dialami oleh orang tua kita. Karena itu anak-anak muda, jangan pernah bosan mendengarkan nasihat orang tua. Dan orang tua jangan pernah berhenti menasehati anak-anak. Karena ini yang diajarkan oleh firman. Walau mungkin Bapak Ibu bukan orang yang fasih berbicara, ahli berbicara seperti pendeta, hamba-hamba Tuhan, para motivator-motivator, tetapi setiap orang tua pasti punya kerinduan, betul ya Bapak Ibu ya, yang punya anak pasti suka menasehati anak-anaknya supaya apa? Hidupnya itu baik, lancar, bahkan lebih baik dari yang kita alami. Itu yang saya lakukan juga ke anak-anak saya yang bukan kandung. Ada kerinduan untuk generasi berikutnya itu punya warisan yang baik. Nah, perlu cara berkomunikasi yang baik. Next. Ini dia, komunikasi. Kata-kata ini sepertinya mudah, tapi dalam pelaksanaannya saya yakin sangat sulit. Karena penuh dengan kerelativitasan, relatif. Orang dibilang enak berkomunikasi atau enggak enak berkomunikasi itu relatif. Ada orang yang suka banyak ngomong, tapi isinya kosong, ada, banyak. Ada yang orang itu jarang sekali bicara, tapi kalau ngomong itu pasti didengar, ada. Nah, sama-sama kita belajar, sekilas saya ingin mengulas kembali. Mungkin beberapa sudah tahu tentang ini. Komunikasi itu apa sih? Bapak Ibu bisa lihat ya, kelihatan ya, puji Tuhan. Komunikasi itu Bapak Ibu adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih.
bisa dua pihak antara saya dan Ibu, saya dengan Bapak, atau bisa saya dengan Anda semua. Itu komunikasi. Dan di dalamnya itu ada 3 pihak Bapak Ibu. Ini harus kita ketahui. Supaya ketika kita melakukan, kan nggak mungkin ya setiap hari pasti kita bicara, berkomunikasi. Kita harus mengerti ilmu ini sedikit supaya apa? Supaya tepat sasaran. Yang pertama ada 3 pihak. Komunikator atau sender, pengirim pesan, lalu pesannya, message-nya, lalu penerima. Seperti radio, itu dikirim, kalau frekuensinya kemersek itu kita nggak bisa dengar dengan jelas. Gitu ya. Ini ngomong apa sih? Pesannya nggak tersampaikan. Di sini saya sebagai sender, membawa pesan firman Tuhan. Saya berharap message firman Tuhan ini nanti nyampe ke Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebagai penerima bisa menerima dengan baik. Itu penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga penting. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan itu penting. Karena kalau satu saja menceng, miring, pasti menimbulkan masalah. Entah yang ngirim pesan, entah pesannya itu yang tidak tepat, nggak pas, atau penerima pesannya juga sedang tidak pas. Satu saja bisa miskomunikasi, apalagi 3-tiganya. Kacau komunikasi. Nggak heran kalau dalam rumah tangga, suami istri kerap kali bertabrakan pendapat. Karena ini nggak menguasai bahwa pengirim pesan itu harus memastikan pesan yang saya bawa itu tepat. Dan orang yang saya kirimkan itu juga dalam kondisi yang tepat. Itu perlu kita kuasai. Di dalamnya kita ada model gaya komunikasi itu macam-macam ya. Seperti saya ini modelnya kali ini adalah khotbah. Ada yang diskusi, ada yang chatting, ada medianya. Medianya saya pakai ini, pakai mic, pakai PPT. Kalau chat pakai HP. Itu masing-masing punya gayanya. Kalau pakai chat kadang-kadang kita nggak bisa nangkap emosinya, betul ya. Makanya kadang-kadang dikasih emoticon. Itu untuk membantu tahu, oh ini lagi ketawa. Berarti meskipun ngomongnya perasaanku ini kayak keras, tapi ternyata di belakangnya ada hahaha. Nah itu kan seperti menunjukkan bahwa ini enggak marah. Kamu itu hahaha, oh ada hahahanya aman. Karena kan kalau bahasa tulisan itu agak sedikit susah ya Bapak Ibu ya, untuk bisa dipahami. Nah ada banyak style, ada yang tipenya itu orangnya lugas apa adanya, ada yang biasanya orang Jawa, saya orang Jawa, itu ngomongnya tunggu alus-alusan gitu ya. Mungkin pakai tunggu waktu yang pas. Kalau orang tua baru pulang dari luar rumah, masuk rumah, suami baru keluar, baru pulang kerja, jangan langsung diberondong, tang. Emosi Bapak Ibu, sedang capek, emosi. Nah itu adalah ilmu komunikasi. Belum sampai tentang isi komunikasinya, caranya saja itu bisa membuat miskomunikasi. Apalagi kalau pesan yang disampaikan itu agak-agak ngeri sedap gitu ya. Misalnya kegagalan atau problem, masalah. Gitu ya. Itu perlu kita pahami. Mau usia muda, mau usia tua, mau usia sangat tua, apapun profesinya, ilmu komunikasi ini sangat penting. Kita harus punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Bagaimana berkomunikasi secara efektif? Orangnya tepat, waktunya tepat, pesannya tepat, nyampe. Ya. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan video yang akan saya putar. Lalu nanti santai aja ya, saya kepengen tahu bagaimana respon Bapak Ibu ketika mendengarkan video ini. Silakan diputar. Mengatakan apa? Baptislah mereka di dalam nama. Ayat 24 ayat mengatakan apa? Coba buka, tampilkan. Allah itu roh. Ini judulnya diskusi ya, bukan ya, roh Bapak Ibu. kudus, kocok. Kenapa kau bilang roh Allah itu enggak kudus? Somplak kau. Kau yang Charlie. Somplak. Roh kudus sama dengan roh. Loh,
kau bilang Allah itu enggak kudus. Astaga Charlie, kau itulah Allah memaksakan. itu roh. Ya, Allah itu roh, bukan Allah itu roh kudus. Loh, sekarang kau bilang roh Allah itu enggak kudus. Loh, siapa yang bilang? Somplak kau. Siapa yang bilang? Somplak kau. Lah, iya Allah. Allah Kesurupan itu kau ini. Hei, roh Allah itu kudus. Hus. Di situ tertulis roh Allah roh itu kudus, kudus, bukan nah. roh Allah. Bego. Jadi kalau roh Allah itu tidak kudus. Hus. Otakmu di mana? Hus. Otakmu kesambet apa? Yang bilang. Ya di situ kelelep tertulisnya kemberan peniuma apa kau? agian, peniuma agian apa peniuma doang di sana? Enggak, ini kacau ini orang. Sebentar, itu jelas dikatakan roh kudus. Sekarang Bagaimana Bapak Ibu? Telinga Bapak Ibu gimana rasanya? Hati Bapak Ibu gimana rasanya? Yang dibahas tentang apa ini? Tentang Tuhan ya. Tentang Tuhan yang dibahas. Tentang Roh Kudus. Baik enggak pesannya? Pesannya. Baik kan? Tentang Tuhan kan? Berdiskusi. Di situ judulnya diskusi. Diskusinya tentang apa? Tentang Tuhan. Baik kan? Tapi bagaimana? Kita lihat. Ketika cara itu tidak tepat, baik yang mengirim pesan maupun yang menerima pesan, saling. Walaupun isinya baik, tapi kalau caranya tidak baik, tidak efektif, dua-duanya nggak dapat apa-apa. Yang dengar malah risih, malu ya. Ini saya ambil di YouTube Bapak Ibu. Yang dengar bukan cuma saya. Yang dengar bukan cuma orang Kristen. Yang dengar seluruh dunia yang bisa ngeling di situ. Bayangkan. Dan ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan pintar, doktor teologi yang suka ada di sini. Yang pinter-pinter itu loh, pinter ini ya, ada suka di situ. Suka. Dan bayangkan kalau yang enggak pinter, suka juga di situ. Mau jadi apa komunikasinya? Yang pintar saja, yang punya data saja, yang punya cara-cara katanya sudah belajar banyak, suka tinggal di situ. Nah bagaimana yang enggak pernah belajar, yang ngomongnya pokoknya pernah dengar, pernah baca di mana bukunya enggak tahu, katanya siapa enggak tahu, pokoknya ngomong aja. Bayangkan. Dan inilah yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius. Next. Debat. Menurut Bapak Ibu, debat itu komunikasi enggak? Komunikasi. Karena ada debat presiden, ya kan? Secara formal ada debat presiden, ada yang moderatornya, ada yang penontonnya. Lihat bayangkan debat ditonton. Kadang-kadang kalau ada iklan-iklannya menghasilkan uang, loh kan? Debat itu bisa menjadi satu komunikasi. Kita lihat dulu definisi debat. Pertukaran dan pembahasan pendapat, kalau tadi komunikasi kan secara umum ya, ini debat. Pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi dengan tujuan mempertahankan bahkan memenangkan pendapat. Kalau bisa mengalahkan, wah dapat tepuk tangan. Sampai waktu itu, mohon maaf ya kalau di sini ada, saya tidak sedang bicara politiknya, tetapi saya ingin menunjukkan gayanya. Ada yang gini, ngajak apa? Tepuk-tepuk tangan, beri semangat supaya debatnya menang, gitu ya. Loh, debat itu bisa menjadi salah satu cara mengeluarkan pendapat, mempertahankan pendapat. Tetapi kita lihat, ternyata debat sehat itu ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Next. Dalam satu perdebatan yang sehat, ada 12 fungsi debat. Ada 6 tujuan debat. Ada 7 ciri debat. Ada 6 unsur debat. 3 struktur debat dan 4 etika debat. Jadi, saya kasih di situ pertanyaan. Yakin kita semua bisa debat dengan sehat?
memenuhi syarat-syarat ini? Sempat enggak kita kalau mau debat itu mikir ini dulu? 12 fungsi debat harus disiapkan dulu. Saya tunggu, jangan dimulai dulu debatnya. Kita tunggu, kita cari tahu dulu 7 ciri debat. Kalau satu aja yang enggak ngerti, enggak bisa. Ini enggak masuk debat sehat. Yakin Bapak Ibu bisa berdebat dengan sehat? Lalu pertanyaan berikutnya, yakin Bapak Ibu bisa sehat karena debat? Yang ada apa? Jantungan, emosi, darah tinggi, stroke. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, jangan bersilat kata. Me logo macheo. Ayat 14 tadi dibilang. Karena jangan bersilat kata itu dalam bahasa aslinya itu artinya adalah berdebat, bertengkar soal kata-kata, bertengkar soal arti-arti istilah. Kadang-kadang yang satunya enggak ngerti istilahnya itu apa, yang satunya sok ngerti. Sudah pecah. Dalam bahasa Indonesianya aja jangan bersilat kata. Bapak Ibu suka nonton film silat enggak? Pernah ya? Saya suka nonton film silat Cina, Korea itu suka saya. Yang Cina saya suka, yang silat-silat gitu ya. Perhatikan gayanya, diajari, mengelak, diantem mengelak. Habis itu dia akan cari tempat yang bisa dipukul dengan jos, supaya tebal orangnya. Tapi ini bukan pakai tangan, pakai apa? Pakai kata-kata. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai pekerja Allah, engkau tidak boleh bersilat kata. Tunggu orang lengah kamu ngomong tes keras, supaya dia kalah, kan debat kan, supaya dia kalah. Atau kalau misalnya kita sudah salah, ditentang dengan kata-kata kita ngeles, pinter ngeles. Ini nasihat Paulus, bukan kata-kata saya. Firman Tuhan berkata, jangan bersilat kata. Kenapa Bapak Ibu ada nasihat ini? Karena itu tadi loh, ada banyak batasan-batasan yang bisa dipakai kalau mau debat sehat. Sementara kita tidak bisa menjamin ketika kita mau berdebat, semuanya itu terpenuhi. Yang ada bukan debat sehat, debat kusir, debat jahat, debat. Karena itu firman Tuhan bilang jangan lakukan, karena kita tidak pernah tahu sampai mana batasannya, relatif. Terus ada orang bilang, loh kalau apologet gimana? Tahu apologet ya Bapak Ibu? Atau enggak tahu? Saya kasih tahu sedikit. Orang Kristen yang seperti tadi, berdebat tadi itu, menurut mereka sedang berapologet. Membela iman kepercayaannya. Padahal sebenarnya apologet itu bukan seperti itu. Apologet itu bukan seperti itu. Dan kita semua yang di sini mungkin bukan teolog, mungkin bukan hamba Tuhan, mungkin kita orang biasa. Tapi ada berapa banyak kita di dunia sekuler, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita, bahkan dalam keluarga kita mungkin yang tidak seiman. Ada banyak orang yang menuntut kita jawaban tentang kekristenan. Dan kita gagal untuk menjauhi perdebatan. Padahal firman Tuhan bilang jangan berdebat. Tidak akan menang Bapak Ibu. Yang datang itu hanyalah cedera hati. Dengan perdebatan kekristenan kita malah menjauhkan orang lain dari Kristus, ya enggak? Buat apa? Padahal kan amanat agung itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu tugas kita Bapak Ibu. Bukan cuma hamba Tuhan ya. Sekali lagi. Karena tidak menutup kemungkinan. Orang becaan di pinggir jalan aja tadi saya dengar. Saya tadi sempat izin makan soto Bapak Ibu karena saya harus minum obat. Ngobrol. Diskusi. Wah. Saya dengarkan. Banyak pendapat-pendapat. Bukankah kita juga menghadapi hal itu di kantor kadang, di lingkungan sekeliling kita? Ingat,
Jangan berdebat. Kalau orang tanya, kita harus siap memberikan jawaban. Tapi kalau itu diajak untuk berdebat, bersilat kata, kita harus punya kepekaan untuk say no, walaupun bukan dengan kata-kata tidak. Bapak Ibu harus tahu caranya untuk menghindari perdebatan, karena itu tidak mendatangkan kemuliaan. Kenapa? Itu tadi. Next. Kalau Bapak Ibu relatif ya, orang kadang-kadang kita ada di dalam satu keadaan yang mau enggak mau ada di dalam kondisi itu. Kita diajak untuk ada di dalam situ. Tetapi ingat, kalau Bapak Ibu terpaksa ada di dalam satu perdebatan, ingat, lakukanlah dengan kasih. Ingat, itu yang paling penting. Kalau dengan berdebat Anda tidak menebar kasih, stop. Dalam pelayanan, ada berapa banyak gereja pecah belah karena perdebatan pendapat. Jangan. Lakukanlah dengan kasih, dan karena kasih, jangan lakukan. Kalau harus terpaksa berdebat, lakukanlah dengan kasih. Tetapi karena Anda mengasihi orang lain, jangan lakukan. Karena hal itu apa? Firman bilang, sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saya dengar perdebatan tadi cuma berapa menit, hati saya kacau balau. Nggak enak telinga saya Bapak Ibu. Udah gitu omongan yang kotor juga ada yang keluar. Aduh, nggak enak di hati. Itu akhirnya orang bilang, bukankah sering kali orang bilang, orang Kristen kok senangannya debat. Kenapa? Karena orang Kristen itu dikenalnya apa? Kasih. Orang Kristen itu dikenalnya panjang sabar. Loh, dunia itu loh mengenal kita itu orang yang penuh kasih dan panjang sabar. Kok kita malah mengotori trademark itu, stempel itu dengan perdebatan-perdebatan yang kita lakukan. Bukan cuma soal debat teologi, bukan. Debat rumah tangga. Malu Bapak Ibu kalau didengar tetangga. Treble-nya kenceng, bass-nya kenceng, semuanya kenceng. Sound system aja kalau enggak pas di telinga kita enggak enak ya. Memuji Tuhan juga enggak enak kan? Harus enak pas di telinga kita gitu ya. Apalagi kalau mendengar pertengkaran orang Kristen enggak enak Bapak Ibu. Jangan. Next. Ortotomeo. Apa ini ortotomeo ini? Ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberikan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu, orang Kristen itu dituntut untuk terus terang di dalam keteladanan hidup dan ajaran. Suka atau tidak, mau atau tidak, kita itu menjadi cerminan bagi orang lain. Kita harus sadar itu. Itu tuntutan. Karena apa yang ada di dalam kita itu yang akan ditampilkan keluar. Perbuatan baikmu harus dikenal oleh orang lain, supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan Bapamu yang di surga dan memuliakan Dia. Mau enggak mau kita ini menjadi suratan yang terbuka. Dan ini bisa dengan verbal atau non-verbal. Kalau verbal mungkin seperti saya, ketika saya berterus terang dengan Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang jangan berdebat, kalau ada yang suka berdebat, bertobat. Mungkin ada yang tersinggung, yang suka gampang marah atau apa, mungkin bisa tersinggung. Tetapi karena saya mendasari semuanya dengan perkataan kebenaran firman Tuhan, maka saya tidak perlu merasa malu dan takut. Karena firman itu nanti akan bekerja kepada Bapak Ibu. Bekerja terhadap saya. Yang akan meluruskan pikiran-pikiran kita. Saya tidak kenal sama Bapak Ibu. Saya tidak punya tujuan menyerang siapapun, tidak. Firman yang akan membereskan kehidupan kita. Karena setiap tulisan yang diilhamkan Allah, Dia akan mengubah perilaku kita. Mengajar kita dalam kebenaran. Menyatakan kesalahan. Bersyukurlah kalau ada yang tersinggung karena firman Tuhan siang hari ini. Itu berarti Tuhan berbicara langsung kepada Anda.
Berarti tepat sasaran. Dan saya tidak perlu malu, saya tidak perlu takut. Karena apa yang saya sampaikan adalah perkataan firman. Karena itu ketika Bapak Ibu memberi nasihat kepada anak-anak, kepada orang lain, kepada bawahan, kepada tetangga Anda, kepada saudara-saudara Anda, kepada rekan sepelayanan Anda, kalau itu tidak terang benderang atas perkataan firman, mungkin Bapak Ibu bisa malu. Tetapi kalau itu perkataan firman, Bapak Ibu enggak usah takut, enggak usah malu. Lalu bagaimana caranya? Belajar firman. Baca firman setiap hari. Bagaimana kita bisa menasehati anak-anak kita kalau kita tidak tahu apa yang sedang kita nasihatkan? Tidak mungkin. Kalau kita sudah melakukan, kita sudah tahu buktinya, kita sudah hidup di dalamnya, kita bisa menasehatinya dengan terang benderang. Karena apa? Karena kita sudah tahu itu, tentang itu. Jangan mencuri. Ya, kalau yang ngomong pencuri ya bagaimana? Gak mungkin Bapak Ibu. Makanya kita harus lakukan dulu firman supaya kita bisa berkata dengan terus terang. Kepada siapa saja, enak, enteng. Dan Tuhan pasti akan membela firman-Nya. Dan mengajari kita, memperlengkapi kita bagaimana cara menyampaikan dengan pas. Efektif, kasih, tidak berdebat. Yang pertama tadi diajarin caranya dulu, belum ngomong isinya. Ini sekarang kita bicara tentang isinya. Message-nya. How to sama what the message. Itu penting semua. Kalau how to-nya juga sudah salah dari awal, mau nasihat sebaik apapun Bapak Ibu. Kalau kita cara menyampaikannya dengan cara yang salah, pesan itu tidak akan didengarkan. Apapun, mau enteng apalagi berat, pasti perlu cara yang baik. Dan isinya harus pas, harus benar. Dan kita sebagai orang Kristen, kita menjadi pemberita-pemberita. Walaupun tidak dengan perkataan seperti saya, atau seperti Ibu Gembala, atau seperti teolog-teolog. Bapak Ibu tetap menjadi pemberita firman dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku. Karena firman yang kita terima itu mengubah perilaku kita. Orang pasti bisa merasakan. Menjadi berkat. Itu bukan cuma slogan. Menjadi terang dan garam. Itu bukan cuma sekedar tulisan di dalam firman. Itu harus nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana caranya kita menyampaikan itu, apa yang mau kita sampaikan, nanti kita masuk yang ketiga, omong kosong. Kita lihat, ortotomeo ini secara harfiah, itu artinya memotong medan yang sulit melalui jalan lurus atau membuat jalan lurus sehingga dapat langsung sampai ke tujuannya. Kalau katanya orang Jawa itu cekaos. Jangan multitafsir. Kalau ngajari anak jangan bikin anak bingung. To the point aja. Bahasa yang sederhana. Nggak usah kepingin kelihatan sok pintar. Tapi yang disampaikan orang nggak ngerti. Buat apa? Papa ini sudah belajar duluan. Tapi menasihatinya caranya seperti itu. Mama ini kamu ini enggak dengar-dengaran sama katanya mama. Mama ini sudah pengalaman. Sudah gini. Bagaimana anak akan mau menerima? Atau anak, mama ini ketinggalan zaman. Wes, enggak sigma. Gitu ya. Kalau sekarang saya ngajar anak-anak SMP, SMA itu ya. Aduh bahasanya Bapak Ibu di kelas itu saya sampai seperti berada di planet lain. Karena bahasanya itu aneh-aneh dan saya enggak ngerti dan saya harus belajar sama anak kecil. Demi apa? Komunikasi lancar. Supaya saya tahu. Sigma itu, Miss, are you Sigma? Sigma itu apa sih? Oh, Sigma itu ternyata ada alfa, beta, Sigma itu lebih lagi di atas. Berkarisma, berwibawa, cool gitu ya. Oh alah, Sigma itu toh. Saya baru tahu Bapak Ibu. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa menjadi jembatan. Kalau pakai caranya Miss Nina yang lahiran tahun 70-an, ketemu sama anak yang kelahiran tahun 2020-an,
Ya enggak nyambung Bapak Ibu. Karena itu perlu ada jembatan-jembatan. Jalan potong. Untuk membuat you understand me, I understand you. Itu. Enggak masalah, kita belajar sama yang muda enggak apa-apa. Kalau itu mempersingkat, enggak pakai muter-muter. Seperti gunung yang berkelok-kelok, itu ada jalan potong, bypass. Nah itu loh. Kalau ada yang buntu, jantung di bypass, ya kan? Supaya apa? Aliran darahnya lancar. Komunikasinya lancar. Kalau bisa di bypass ya di bypass aja. Jangan berkelok-kelok, nurutin ilmunya papa mama mungkin. Atau anak-anak, aduh papa ini kayaknya susah kalau tak ajak kayak gini. Wes tak ajar yang kayak gini aja. Lebih gampang. Nah itu lebih baik. Sehingga ada jembatan komunikasi. Efektif. Enggak nggugu karepe dhewe kalau orang Jawa bilang. Enggak maunya sendiri. Karena kita sedang berbicara dengan pihak ketiga, pihak kedua yang perlu kita sampaikan message-nya. Buat apa? Gaya bahasanya bagus. Kalau ngomong, wah beralun-alun tapi enggak to the point. Enggak nyampe-nyampe pesannya. Dan dalam kiasannya itu mengacu atau mengikuti dan mengajarkan pesan Tuhan dengan benar. Berpegang pada jalan yang lurus, mengajar dengan interpretasi yang akurat. Belajar, banyak tanya pada orang-orang yang bisa menjelaskan dengan baik. Jangan tambah dengar ajaran-ajaran yang bikin kita makin bingung. Hati-hati, ada banyak sekali ajaran, rupa-rupa pengajaran. Ini juga bicara tentang pengajaran sesat. Dan kita tinggal di dalam dunia ini penuh dengan kesesatan. Karena itu kita perlu terus terang benderang seperti firman yang memerintahkan kita pada siang hari ini. Next. Peristasto bebelous kenoponias. Aduh, jajan apa lagi ini? Terus terang. Tadi kalau tidak ada isinya bisa jadi omong kosong. Artinya perkataan duniawi, tidak berguna, tidak memuliakan Allah, diskusinya bodoh kayak yang tadi itu. Useless communication, komunikasi yang tidak berguna. Omongannya sih tentang Tuhan, omongannya sih tentang rohani, tapi caranya tidak selaras dengan perilakunya, omong kosong. Kenapa tidak boleh begitu? Hindari. Karena hanya menambah kefasikan. Bapak Ibu tahu fasik? Fasik itu orangnya berdosa tapi tidak merasa berdosa. Itu orang fasik. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan, orang rohaniwan, orang-orang tua, banyak terjebak di sini. Pinter ngomong, tidak bisa melakukan. Gajah diblangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni. Jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Teorinya bagus, tapi kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Dan orang fasik itu orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Mudah kompromi dengan dosa. Dan tidak menolak segala praktek kejahatan. Bapak Ibu, saya itu baru terlibat di dalam pelayanan yang full ya, yang artinya dulu dari kecil saya juga sudah pelayanan, tapi saya masuk dalam dunia teologi itu baru tahun 2016. Setelah berusia puluhan tahun. Sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga biasa yang nganter anak ke sekolah, jemput anak, jemput les, ngajari di rumah, nyiapin makan, bersihin rumah. Cuman itu aja kerjaan saya karena saya memang enggak bekerja sama suami saya dulu. Nah setelah saya anak-anak sudah mulai besar, saya punya waktu lebih luang, saya ingin belajar teologi dan justru kecemplung di situ. Nah, sebelum itu saya pasti punya banyak komunitas. Komunitas mama-mama,
Mama-mama muda gitu ya, ngantar sekolah, duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Nah, terus juga komunitas ibu-ibu, istri-istri pilot. Waduh, kalau arisan ini, wah. Ngerasani siapa ya? Oh, iku loh, Mbak Iku loh. Iya ampun, kayak gitu. Nanti sama kayak yang mamanya, Mama Iki loh ya. Anu loh, wingi aku gini-gini. Nah, itu. Kadang-kadang kita mau ndak mau kecemplung di lingkungan-lingkungan yang tidak bisa kita hindari untuk hal-hal demikian, betul ya? Tapi firman Tuhan bilang apa? Hindari. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menasehatkan dengan kata-kata, at least Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu tidak suka bergosip. Ini contoh sederhana. Karena ini mau laki mau perempuan suka gosip. Kadang-kadang kebawa. Aku loh gak kepengen ngerasani wong iku, tapi ya aku kadung duduk di sini mau apa ikut denger. Terus aku kemarin tahu kok. Terus ikut ngomong. Tapi aja ngomong sopo-sopo yo, aku lo ingin delok. Nah, nambah lagi amunisi untuk makin berkembang. Kemudian suatu saat Bapak Ibu bersaksi di gereja misalnya. Terus ada orang yang waktu itu dengar Bapak Ibu gosip. Kesaksiannya luar biasa. Khotbahnya luar biasa. Loh, Mbak Iku lo wingi rasani wong. Apa kata orang? Omong kosong. Ya kan? Gak cocok. Habis ngomong rohani, ngomong duniawi. Terus gimana dong? Kan kita hidup di dunia. Hindari Bapak Ibu. Minta Roh Kudus, protect. Buat tiap pagi mungkin kalau saya, Tuhan, buatlah hati saya bergejolak dan menggelora kalau saya mau berbuat dosa. Buatlah hati saya gelisah kalau saya mau bersalah di hadapan Tuhan. Karena daging ini lemah Bapak Ibu. Gampang sekali ke bawah, iya betul enggak? Gampang sekali. Gampang marah, gampang berdebat, gampang ngomong kosong, gampang ngomong kotor, gampang maki orang. Habis maki orang bahasa roh, waduh bahaya. Sia-sia, tidak berguna, tidak membangun iman. Orang justru bisa lemah iman. Percuma. Percuma nang gereja. Padha ae ambek sing nang jopo. Nah, aduh, kalau sudah kayak gitu sayang Bapak Ibu. Sayang. Next. Nah ini, tidak mungkin orang Kristen bertahan dalam omong kosong dan berharap orang lain mendengarkan kebenaran yang diberitakannya. Padahal tadi Tuhan bilang, pergilah ke kantor, jadikanlah semua bangsa di kantor muridku. Ajarkanlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam? Kalau cara komunikasi kita tidak terjaga dengan baik. Apakah tidak boleh? Relatif. Karena itu bertanya-tanyalah pada Tuhan. Berdoalah minta proteksi Tuhan. Karena hal ini sangat mudah kita lakukan. Tapi firman bilang hindarilah. Buatlah hatimu gelisah ketika hendak melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Buatlah hatiku gelisah Tuhan. Aku tidak pengen ngerasani orang hari ini Tuhan. Buatlah hatiku gelisah. Kalau aku bisa pergi dari tempat duduk itu aku akan pergi. Berusaha. Coba dipraktekkan. Jangan suka berdebat. Beritakan kebenaran baik melalui perilaku maupun perkataan. Jangan takut. Kalau memang itu benar, nyatakan dengan kebenaran dengan cara yang benar. Dari awal sudah dikasih tahu jangan bersilat kata. Dan jangan sampai itu menjadi satu omong kosong. Sayang. Cuma ngomong tapi kosong. Next. Itu adalah komunikasi yang efektif.
tanpa Bapak Ibu banyak bicara. Jujur saja Bapak Ibu, saya punya banyak komunitas itu. Sekarang ketika saya duduk saja di situ, saya belum ngomong apa-apa, belum ngomong apa-apa. Orang itu sudah, ojo ngerasani, ono Mbak Nina. Jangan sampai dalam hati saya, aku lah gak ketinggalan berita-berita penting ini. Jangan Bapak Ibu ya, enggak penting itu. Itu bisa menyesatkan kita. Bisa membuat kita jadi fasik. Jarkoni sama gajah di belangkoni tadi itu loh. Dan saya bersyukur ketika saya ada di satu tempat, maka gosip itu berhenti. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh benar-benar mengingatkan kita. Jangan suka berdebat sama anak, sama suami, sama istri, sama hamba Tuhan, pelayan, Bapak Ibu Gembala, rekan sepelayanan, sama anak buah di kantor atau atasan di kantor, atau tetangga. Beranilah menyatakan kebenaran itu karena Bapak Ibu suka membaca firman Tuhan, suka hidup di dalam firman Tuhan. Dan jangan sampai perkataan-perkataan kita menjadi perkataan yang sia-sia karena tidak selaras dengan perilaku kita. Kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh benar-benar mengubah cara hidup kita. Kita mau mengukur diri kita sendiri pada siang hari ini. Tuhan, sejauh mana hidupku ini memuliakan Engkau Tuhan. Dari perkataan-perkataanku, dari cara berpikirku, perilakuku, bagaimana aku berkomunikasi dalam keluargaku, dalam gerejaku, dalam lingkungan tempat kerjaku Tuhan.